والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Mari kita buka pengajian kita malam hari ini dengan niat i'tikaf terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya mau ketika di masjid ini sunnatan ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita melanjutkan hadis dalam Nahi Munkar yang selanjutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi faqila lirajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bihi qala la wallahi la akhudhu abadan wa qad taraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada cincin emas dipakai oleh seorang laki-laki, kemudian beliau melepasnya dan membuangnya sambil mengatakan, salah satu di antara kalian sengaja mengambil bara api dan menaruhnya di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, maka ada seorang berkata, ambillah dan ambil manfaat atau dijual dan sebagainya. Maka orang tadi mengatakan, aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil pelajaran dari hadis yang disebutkan tadi. Yang pertama, ini adalah seorang sahabat yang tahu akan hukum larangan laki-laki memakai
emas, baik cincin, gelang, kalung, apalagi kalau pakai anting emas. Wah itu wah itu parah itu ya. Oleh karenanya maka Rasulullah SAW ketika melihat langsung mengambil tangannya, dicopot, langsung dibuang. Ya. Ini karena memang sahabat ini tahu tentang itu. Lalu kenapa kok bisa-bisanya sahabat kok meletakkan atau pakai emas gitu ya? Ini salah satu penyebabnya karena memang larangan menggunakan ini ya, bagi sahabat itu masih artinya bukan seperti kita. Ya, kita ini dari awal udah tahu dan banyak yang ngasih tahu. Sementara sahabat bisa jadi lupa karena memang sebelum Islam para sahabat ini biasa menggunakan emas, cincin emas dan sebagainya bagi laki-laki. Nah, bukan enggak tahu, tapi kadang-kadang sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya terbiasa suka enggak sengaja. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah SAW melihat langsung merubah dengan tangannya. Ini ada kemungkaran, langsung dirubah dengan tangannya. Ya, dirubah dengan tangannya, diambil, dibuang. Diambil dibuang itu karena memang sayang Rasulullah kepada sahabat sambil mengatakan, apakah salah satu di antara kalian ya, mengambil bara api neraka kemudian diletakkan di dalam tangannya. Jadi beberapa hadirin begitulah Rasulullah melihat sebuah kemungkaran. Ya mungkin sahabat-sahabat yang ada di kanan kirinya, yang ada di sekelilingnya, dia melihat kemungkaran tapi belum menegurnya, atau mungkin sudah menegur tapi orang itu begitu ngeyel gitu ya dan sebagainya, maka diambil Rasulullah, dibuang. Nah begitu. Jadi bapak-bapak hadirin, ini kemungkaran, ini an-nahyu 'anil munkar, suatu kemungkaran. Apa maksud dari kemungkaran? Diingkari. Kok diingkari? Karena memang Rasulullah SAW pernah melarang, maka perbuatan yang dilarang akan menjadi perbuatan yang diingkari. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang begini-begini atau nahi munkar ini adalah menyelamatkan ibadah-ibadah kita, menyelamatkan ketakwaan kita yang sudah kita bina. Kemudian ketakwaan itu kalau ada kemungkaran ya, kemudian dibiarkan, maka ini akan merajalela dan hukum Allah tidak akan berjalan ya, kemungkaran. Maka mesti dinahi, dilarang, ditinggalkan. Oleh karena itu maka bapak-bapak hadirin, kita ambil cerita dulu lah. Kita ambil gambaran besar dulu bahwa manusia itu sungguh merugi kecuali orang yang beriman, gitu ya, dan beramal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini ilah kecuali naik. Yang pertama iman. Kita sudah bicara kemarin minggu lalu kalau tidak salah. Iman itu perumpamaannya adalah sebidang tanah. Betul ya? Masih ingat? Jadi iman itu sebidang tanah. Jadi kalau ada tanah kosong ya di satu daerah, di satu tempat, pasti ada beberapa orang yang kalau lewat nanya-nanya gitu ya. Maksudnya berpikir ini tanah punya siapa aja di sini, seperti itu. Maka orang ikut tanah siapa ini yang ada di sini? Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaan yang ada orang lewat melihat tanah kosong. Ya.
Nanti ada yang ngaku, itu tanah saya Pak. Betul kan? Mana buktinya? Dikeluarkan sertifikat tanahnya. Sama dengan orang yang punya iman tapi belum beramal soleh. Kita lihat ini orang muslim apa bukan, muslim apa bukan. Azan nggak sholat, Ramadan kata puasa. Kan tanya-tanya kita, dia muslim apa belum bukan. Artinya bagaikan orang yang punya tanah tapi belum ada bangunan. Nanti dia ngomong saya muslim Pak, buktinya dikeluarkan KTP-nya. Oh betul kamu muslim, sama dengan tanah. Ya. Berbeda hal dengan orang yang amilus sholihat. Orang yang beramal soleh itu seperti membangun rumah. Ya. Kalau bapak ditanya orang, bapak rumahnya di mana? Ini rumah saya. Oh, orang nggak pernah akan nanya tanahnya tanah siapa, betul tidak? Maka kalau kita berjumpa ada orang kawan kita, namanya mungkin bukan nama Islami, ya, mungkin nama-nama dewa. Kan banyak orang Islam namanya nama dewa. Ada Wisnu, ada namanya Muhammad Wisnu Brahma, mau gitu tidak? Ternyata Ustaz Wisnu gitu ya. Padahal Wisnu kan dewa. Ya. Bapak siapa nama? Wisnu Pak. Oh, Bapak maaf. Kalau masjid di mana ya? Kenapa? Saya pengen sholat duha. Oh itu. Iya sekalian biar tahu zuhurnya di mana. Itu mantep nggak di muslim? Jadi kalau usah pakai ditanya. Sama kalau kita punya rumah, nggak bakalan nanya itu tanahnya tanah siapa, nggak mungkin. Tapi kalau tanah kosong, kita akan nanya itu tanah siapa. Sama dengan orang, ya, yang kita nggak tahu nih orang muslim apa bukan. Tapi sholat enggak, Ramadan puasa tidak. Tapi namanya nama Islami kelihatannya. Misalnya Hasun. Kalau Islam namanya Hasan, ini namanya Hasun, kan begitu ya. Kalau dari nama makanya Islam. Kita lihat sholat kagak, apa kagak? Mantep dah. Ini mah bukan muslim, ya. Begitu kita mau mengundang, ya. Begitu kita mengundang buka puasa, dia nanya, Bapak acara buka puasanya di mana? Nah, kita jadi nanya, Bapak muslim? Gitu kan. Sembahyang nggak pernah, puasa Ramadan nggak pernah, tapi acara bukber mau. Nah gitu bukber, Bapak muslim? Muslim Pak, nih keluarin KTP-nya. Oh begitu, sama dengan tanah kosong. Nah berbeda lagi dengan nomor 3 ini. Nomor 3. Nah nomor 3 ini, ya, nomor 3 ini artinya perkantoran. Kemarin sudah kita bahas ya. Perkantoran. Kantor itu yang diurus bukan satu orang dua orang. Biasanya kantor yang diurus karyawan. Kalau di perusahaan itu ada 1000 karyawan, maka yang diurus 1000 karyawan. Maka urusan sosial. Nah kalau urusan sosial itu bisa jadi sedekah jariyah, bisa jadi sedekah biasa, kayak gitu ya. Seperti apa urusan sosial? Membuat masjid, membuat jalan, menyantuni yatim. Nah ini kan urusannya bukan urusan pribadi. Kalau kantor bukan mikirin pribadi, mikirin umum. Tapi kalau rumah yang kita tempati, yang kita pikirin urusan pribadi, bapak-bapak hadirin. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau di sini pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau di sini pahalanya minimal sedekah itu 700 kali lipat. Nah, ini. Di sinilah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Lah, nahi munkar ini posisinya di mana, Pak Ustaz? Ya. Nahi munkar ini posisinya di mana? Posisinya di sini. Ya. Karena nahi munkar itu temennya amar ma'ruf. Nggak bisa nahi munkar tanpa amar ma'ruf. Jadi ada amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, jadi jatuhnya di sini.
maka orang-orang yang imannya kuat, dia insya Allah akan sanggup melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, poin yang kedua, artinya nahi munkar ini udah peringkat keimanannya udah bagus. Umumnya orang yang mengadakan nahi munkar itu rata-rata anak-anak udah ngaji, orang tuanya ngaji, nahi munkar gampang. Sebab kalau kita mau nahi munkar kepada orang yang belum tahu, belum ngerti, susah. Tapi kalau udah ngerti, bisa. Seperti hadis yang baru saja kita baca, ada seorang laki-laki menggunakan cincin emas. Ya, dia tahu, ya, langsung kata Rasulullah, copot, buang. Kok bisa sih kalian meletakkan bara neraka di tangan kalian? Begitulah salah satu nahi munkar. Kebalikannya apa? Amr ma'ruf. Jadi kalau kita mau ditanya posisinya ada di sini. Kemudian bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin kedua dari hadis ini bahwa setiap 1, 2, 3 ini syaitan menggoda manusia dengan berbeda-beda bendera. Benderanya beda-beda gitu ya. Kalau yang belum punya iman, belum percaya, setan akan membawa bendera cinta dunia. Gitu. Waduh, kayaknya saya hati nggak tenang ya. Kayaknya saya mesti punya agama. Setan datang udah jadi ngurus-ngurusin yang enggak, yang nyata-nyata aja. Itu benderanya setan yang pertama. Kalau bagi orang yang belum melihat agama, disangkanya agama tidak nyata, ya. Yang nyata mah kelihatan, udah kerja, dapat duit, jelas. Agama mana? Gitu. Akhirnya apa sih ini? Kayak setan. Bismillah. Oh, ternyata dia beriman, bersyahadat. Akhirnya dia punya iman. Nah, dari iman untuk beramal soleh, ya, dari iman untuk bisa beramal soleh, dia kudu ngaji, ya, dia kudu ngaji. Nanti setan datang lagi dengan membawa bujukan beda lagi, pakaiannya beda lagi, datang ke dia. Sibuk urusan ngaji itu membuat orang yang spesialis. Kalau orang-orang sibuk kayak NTB yang penting udah bisa sholat juga udah, gitu dipikir. Sama si setan nih, banyak nggak yang kena nih? Banyak yang kena. Udah nggak usah segala pakai ngaji-ngaji. Si anu ngaji, hidupnya gitu-gitu aja. Yang penting masih bayar. Lagi ngaji jadi riya, tapi pengen soleh, padahal kagak soleh. Tuh, setan itu begitu. Akhirnya perlu lagi kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, Allahumma paksain saya mau ngaji. Ngaji. Begitu ngaji, ngedenger, punya ilmu. Wah, punya ilmu digodain lagi sama setan. Udah, orang-orang kayak gitu sekedar ngomong, prakteknya mau wallahu a'lam. Kalau ente rasa-rasa berat-berat dikit mah wajar. Yang penting datang ke pengajian kan duduk ada pahalanya. Tuh, setan godain lagi. Maka bapak-bapak hadirin perlu lagi sabar. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mengamalkan walaupun berat. Bismillahirrahmanirrahim. Tek, baru pindah ke sini, Pak. Baru pindah ke sini. Begitu. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini sebenarnya posisinya kita ini harus betul-betul punya kekuatan iman yang tinggi. Kalau enggak, repot urusannya. Enggak usah nahi munkar sama orang lain, sama keluarga aja juga susah enggak? Nahi munkar sama keluarga susah enggak? Susah. Kecuali punya kesabaran. Maka dari sini untuk beriman sabar. Dari ilmu, kemudian untuk amal perlu kesabaran. Nah, orang yang beramal pun ya akhirnya diberi oleh Allah barokah. Diberi oleh Allah ketenangan jiwa. Nanti dia pengen pamer sama orang. Ya Allah, enak banget dekat sama Allah.
duh enak banget sedekah, enak banget duha. Kata setan, tolong syiarkan, benderanya setan gitu, syiarkan. Padahal nanti ujungnya ria, kayak gitu, ujungnya ujub, sombong. Akhirnya setan menggoda supaya amal saya tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lillahi ta'ala. Saya beribadah bukan pengen dilihat manusia, saya pengen dilihat oleh Allah saja. Ini harus sabar lagi. Sebab beberapa manusia kan punya namanya hajat. Bahasa Arabnya hajat itu takdir. Apa Pak? Hajat itu takdir. Bahasa kitanya kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diwongke. Bahasa Jawane itu kebutuhan untuk dianggap orang, dipeduliin sama orang. Itu suatu kebutuhan. Bahasa Arabnya namanya hajatut takdir. Sementara kita kayaknya sudah punya kemuliaan yang bisa dihargai, berkah apa gitu ya. Akhirnya pengen ngomong gitu Pak. Nah, maka ini pun harus sabar lagi. Harus sabar sampai sini. Akhirnya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Nggak cukup jadi orang soleh yang ikhlas. Harus apa? Harus menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah ini Pak, bermanfaat buat orang lain aja di sini. Nah begitu. Nah orang yang di sini namanya ihsan. Ihsan, muhsin orangnya. Nama orangnya namanya muhsinun. Nah amalnya namanya ihsan. Siapa orang ihsan? Surat Ali Imran 134. Siapa mereka? Alladzina, apa itu namanya? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu menafkahkan. Ini menafkahkan kalau punya harta, kalau punya ilmu ya ilmu, kalau punya tenaga ya tenaga, kalau punya wawasan ya jadi konsultan, kalau punya tenaga ya bisa bantu orang lain. Nah itu namanya bermanfaat buat orang lain. Fis sarra'i wad dharra'i. Dia nggak peduli dalam kondisi lapang kayak dalam kondisi sempit, yang penting dia ingin bermanfaat buat orang lain. Jadi Bapak di sini punya iman, di sini punya amal soleh, jadi orang soleh. Ternyata tidak cukup hanya jadi orang soleh, mesti bermanfaat buat orang banyak. Ternyata bermanfaat dengan orang banyak, banyak jasa kita, banyak pahala kita, banyak musuh kita. Betul enggak? Kalau kita berbuat baik, berjasa, musuh pun tidak kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufal qawli ghurura." Kami telah ciptakan pada setiap nabi seorang musuh daripada manusia dan jin. Jadi kalau kita jadi orang baik, jadi bermanfaat buat orang lain. Waduh, yang godain bukan cuma setan yang tidak tampak. Ya, waduh, ini jadi jangan-jangan dia bakalan punya masa saya dikuasai sama dia. Iri, dengki. Wah, terjadilah santet, pelet, kuntet. Nah, gitu ya. Pertama disantet, kagak kena, dipelet. Lama-lama kuntet, kurus kuntet ya. Nah, Bapak-bapak hadirin ya. Ternyata orang-orang yang bermanfaat sama orang lain tidak peduli. Wal kadhiminal ghaidh. Orang lain berbuat apa terserah, saya mah sabar saja. Wal 'afina 'anil nas, selalu memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Tuh, Bang. Nah, dalam kondisi ini ihsan, maka terjadilah amar ma'ruf. Ngelihat ada yang Masya Allah, nah sini, iya, ada apa Pak? Umur berapa? Umur 15 tahun. Udah mimpi balik, udah. Yuk kita ke masjid yuk. Mana teman kamu? Iya, yuk kita sholat. Yuk kita sholat. Tapi saya nggak punya sarung, pakai celana, ayo
boleh. Saya nggak punya peci, nggak apa-apa, saya nggak pakai peci. Ayo kita ajak. Namanya amr ma'ruf. Orang sudah punya kepedulian dengan orang lain, bukan mikirin kesolehan dirinya, tapi memikirkan kesolehan orang lain, memikirkan selamat tidak umat ini dari neraka. Kalau kita peduli dan cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita mesti sayang kepada umatnya. Nah, ketika umatnya ini melakukan kemungkaran, maka kita mesti menegurnya. Begitulah Bapak-bapak hadirin, dan negur orang itu lebih berat daripada mengajak yang baik. Oleh karena itu, maka di sini perlu kesabaran lagi. Di sini juga ada sabar dan di sini ada sabar. Jadi Bapak-bapak hadirin, nikmat itu versusnya, ya, kebalikan daripada nikmat adalah sabar. Kita sabar, dapat nikmat, bersyukur, alhamdulillah. Cara syukur, sabar, dapat nikmat lagi, bersyukur lagi. Cara syukur, bersabar. Kayak gitu Pak. Jadi cara syukur itu gimana? Bersabar. Jadi kenapa kita produk sabar? Itu bersyukur caranya. Nah, beginilah amar ma'ruf nahi munkar ada di posisi sini Pak. Nah, ini sangat indah. Oleh karena itu, maka sabar dalam menjalankan perintah ini terutama daripada godaan syaitan, Bapak-bapak hadirin. Lalu kenapa sekarang kita mau amar ma'ruf nahi munkar kok susah? Karena memang amar ma'ruf nahi munkar itu kelasnya kelas tinggi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Maka ilmu ada di sini. Baik Bapak-bapak hadirin, yang nomor 2 ini, poin nomor 2 ini saya ambil dari perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa an-nasu kulluhum mauta. Manusia itu semuanya itu sudah mati. Manusia itu bagaikan mayat. Illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu dengan ngaji. Ini kalau kita ibadah plus ngaji itu seperti ada ruhnya. Ya. Coba Bapak rasakan, pernah enggak suatu satu masa, apa umur 17 tahun kah, apa umur 16 tahun kah, atau 15, 16, 17 kagak ngaji sama sekali, kira-kira sholatnya ada ruh-ruhnya di situ. Bahkan bisa ninggalin sholat, ya. Jangankan ada ruhnya, khusyuk nangis, sholat aja berat. Kalau tidak ngaji, kalau udah ngaji kita mikir, minimal kita sadar dosa kita kok banyak, ya. Kemudian nanti kalau sudah dapat ilmu, mudah berangkat ke masjid, mudah untuk ibadah, dan itu merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya kalau udah mudah ibadah karena ada gregetnya dari pengajian, dari ilmu, maka orang-orang semacam ini walaupun cuma greget saja di dunianya, dan ujungnya umumnya husnul khotimah. Begitu Bapak-bapak hadirin. Maka Al-Imam Al-Ghazali tidak berhenti sampai situ. Tadi dikatakan an-nasu kulluhum mauta. Manusia pada hakikatnya kalau cuma sekedar hidup saja bagaikan mayat. Illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu, sekolah, ngaji, maka hidup ini ada ruhnya, ada gregetnya. Salat kita bisa mengekspresikan syukur, salat kita juga bisa punya rasa takut dari murkanya Allah, ada rasa takut dari dosa yang kita lakukan, ada gregetnya. Tapi greget doang. Saya terusin lagi. Wal alimun naimun. Ini Pak, manusia itu semuanya perumpamaan bagaikan mati, kecuali orang yang punya ilmu.
Dan orang yang punya ilmu bagaikan orang yang tidur, kecuali orang yang ilmunya diamalkan. Nah, ilmu diamalkan, semangat. Tapi kalau ngaji, ilmunya cukup untuk dikumpulin doang, bagaikan orang yang tidur. Ngaji mah ngaji, tuh ilmu kagak diamalin. Oke, kita ulangi lagi tadi bagaimana? Manusia semuanya bagaikan orang yang sudah mati, kecuali orang yang punya ilmu. Dan orang yang punya ilmu alias ngaji adalah bagaikan orang yang tidur, kecuali orang itu diamalkan ilmunya. Dan orang yang punya ilmu diamalkan ilmunya adalah orang-orang yang al-mughtarun, orang yang tertipu, kecuali orang itu ikhlas. Jelas ya? Dan orang-orang yang ikhlas masih juga sedikit ketipu, kecuali dia merasa semua kebaikan hanya satu dan dari satu untuk yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru orang yang baru sempurna. Begitu. Nah, kalau kita mikir ya, perkataan Imam Ghazali tadi itu, Bapak-bapak hadirin, kalau main presentasi umat Islam yang hatinya mati banyak enggak? Mayoritas. Ya. Bal aktsaruhumul fasiqun. Yang kedua, orang itu punya ilmu banyak. Yang ngaji banyak. Karena kenapa? Di setiap perkumpulan manusia ada pengajian. Pengajian kantor, pengajian RW, pengajian RT, pengajian masjid, pengajian musola, pengajian kelompok pencapir, pengajian ibu-ibu, ya, ada pengajian di kantor, ya. Apa tuh namanya yang ibu-ibu itu? Yang kalau pemerintah ibu-ibu namanya apa? Dharma wanita. Pengajian Dharma wanita. Ya. Pengajian kantor kepolisian Polri, pengajian dinas-dinas, pengajian dinas kesehatan, ya ada ya. Sampai mall-mall juga ada pengajian. Departemen store pengajian dan sebagainya. Maka manusia semuanya bagaikan orang yang mati, kecuali yang punya ilmu hidupnya. Berarti hidup ini untuk akhirat. Berarti hidup ya. Tahu tujuan hidup, untuk apa kita hidup. Tapi dikatakan wal alimun, orang-orang yang punya ilmu, naimun, seperti orang yang tidur. Ngerti? Coba Pak, orang pintar kalau lagi tidur kelihatan nggak kepintarannya? Enggak. Biar profesor, doktor, bahkan kepala bidang. Tahu kepala bidang? Botak sih. Kalau ada unik namanya kepala seksi. Waduh, kepalanya seksi. Ya. Jadi walaupun profesor, doktor, kepala bidang, kalau lagi tidur sama aja sama orang yang kagak jelas. Ya, kalau lagi tidur. Nah, perumpamaannya yang dibuat oleh Imam Ghazali, orang punya ilmu nggak diamalin. Kayak begitu, sama aja. Ada orang blow on bin bego, ya. Kakeknya PH, ini mah cerita aja, tidur sama profesor, doktor, tidur kanan kiri bareng. Kalau kita ngeliat itu sama nggak? Dan tidurnya mah sama, ngoroknya juga bisa sama itu ya. Apalagi dia kalau saudara, begitu. Oleh karena itu, maka orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan bagaikan orang yang tidur. Nah, tapi kalau diamalkan, Pak Ustaz, subhanallah, fulan bin fulan, teman saya, tetangga saya, saudara saya. Kenapa dia? Ilmu agamanya luar biasa, hebat,
wawasannya luas, ilmunya luas, dan diamalin Pak Ustaz. Jangan bangga dulu, belum. Kenapa? Karena orang-orang yang punya ilmu dan diamalin banyak juga yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Ternyata ikhlas lillahi ta'ala pun harus diperbaiki. Karena kenapa? Perbaiki ikhlasnya. Kenapa ikhlas diperbaiki? Yes. Enggak cukup lillahi ta'ala, mesti la haula wala quwata illa billah. Loh, maksudnya gimana Pak Ustaz? Lillahi ta'ala sama la haula wala quwata illa billah bagaimana? Begini Bapak-bapak hadirin. Bapak punya duit, terus bangun masjid. Umumnya orang kalau pengen bangun masjid punya duit, umumnya saya membangun masjid lillahi ta'ala. Tapi ada orang nggak punya duit dan melihat di kampungnya nggak ada musola, akhirnya dia niat, saya mesti bangun minimal musola di kampung ini, dan nggak punya duit. Kira-kira dia lillahi ta'ala apa la haula wala quwata illa billah? La haula Pak. Ya gitu. Nah, maka harusnya yang punya duit pun la haula wala quwata illa billah. Karena kenapa? Duit ini dari Allah, dan aku berikan untuk Allah, dan mudah-mudahan diterima. Semuanya hanya milik Allah. Harusnya seperti itu, walaupun punya uang. Nah, sekarang saya mau tanya, iseng-iseng berhadiah yang bisa boleh pulang. Minum dulu. Silakan Pak, diminum Pak. Jangan malu-malu. Anggap aja rumah sendiri. Nih, ini yang namanya punya ilmu, punya iman, punya ilmu, diamalin, tapi tertipu. Nih, coba. Si Udin punya duit, berniat ingin bikin masjid. Si Ahmad enggak punya duit, tapi dia tekad buat bikin masjid. Ternyata dua-duanya jadi masjidnya. Saya mau nanya, yang punya potensi sombong si Udin apa si Ahmad? Saya ulangi lagi. Si Udin ngelihat di kampungnya kagak ada masjid, kebetulan dia punya duit, dia bikin masjid. Jadi si Ahmad ngelihat di kampungnya kagak ada masjid, dia nggak punya duit, tapi dia yakin kalau diupayakan bagaimana caranya akan berdiri masjid. Ternyata si Ahmad masjidnya jadi, si Udin masjidnya jadi. Mana di antara keduanya yang punya potensi sombong, potensi riya? Si Udin apa si Ahmad? Si Udin sombong dengan uangnya, si Ahmad sombong dengan miracle-nya. Lah gue mah gak punya duit jadi tuh. Sombong gak bilang? Sombong. Lu mah keren. Wih. Emang kayak lu, gue mah berkah. Sombong gak? Oh. Jadi kalau ditanya, siapa di antara keduanya yang punya potensi sombong? Lah dua-duanya Pak. Gitu. Nah gitu. Yang benar bagaimana? Yang benarnya sombong kepada Allah dengan bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Itu namanya la haula wala quwata illa billah. Kalau engkau diizinkan enggak mungkin jadi, kata si Ahmad. Apalagi saya enggak punya uang.
ternyata cuma punya niatan kau berikan, maka aku niat pengen masuk surga, berikanlah ya Allah. Nah, ini baru benar. Ini yang punya duit si Udin. Ya Allah, adalah betul saya membangun masjid itu dari uang saya, tapi nggak mungkin saya akan punya uang kecuali engkau yang memberi, dan tidak mungkin saya akan membangun masjid kalau tidak ada niat, dan niat sendiri engkau yang memberi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Bapak-bapak hadirin, orang yang punya ilmu, ilmunya diamalin, mau lakunya bagaimana bisa ketipu. Enggak punya duit, miracle, sombong. Punya duit, sombong juga bisa. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wal amiluna humul mughtarun. Orang yang mengamalkan ilmunya dengan imannya, orang itu adalah tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Udah ikhlas. Itu kepentingan pribadi, belum sempurna, tidak cukup di dalam Islam hanya jadi orang soleh, tapi mesti bermanfaat buat orang banyak. Coba Pak, kalau kita meninggal, kemudian banyak orang yang mengambil manfaat dari diri kita, kira-kira yang nyulatin banyak nggak? Tapi kalau kita punya tetangga, punya apa, yang kita pikirin cuma diri kita mulu, kira-kira kalau kita meninggal banyak nggak yang nyumpahin si Anu meninggal? Oh doang. Tapi kalau misalnya orang itu berbuat baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, orang baik, orang soleh, orang baik, ya Allah, ya, kita kudu ke sana. Kenapa? Orang kayak gini kita sholatin, kita dapat berkahnya. Nah gitu, Mas, itu tetangga kagak disolatin, alah, gue takut nyolatin dia malah dapat sengsara. Orang hidupnya buat mikirin dirinya, begitu. Ya Allah, maka nggak cukup jadi orang soleh di dalam Islam, sebab kebanyakan orang mengaku dirinya soleh itu di dalam kategori bisa beribadah untuk dirinya. Ya, padahal orang soleh yang asli itu yang ini sebenarnya, gitu ya. Tapi kebanyakan image kita kan soleh itu kalau ibadahnya rajin, puasanya rajin, walaupun koret, pelit, borok sikut, bujur koneng, dibilang soleh nggak dia? Soleh nggak kita? Soleh. Ngaji rajin, sholat rajin, sedekah nggak pernah, ya. Amal jariah apalagi, kurban mah, ya nggak pernah dia mah ya. Datang ke masjid ngepel bagian dia doang. Dia rutin misalnya di pojokan sono, diambil sapu, kata orang, wis tumben mikirin orang. Ternyata dia nyapu cuma bagian dia doang. Cik, ngambil pensil, cik. Sedikit kipasin, kipas punya umum, taruh lagi. Allah Akbar. Belakangnya pada kotor. Ya Allah wala quwwata illa billah. Mungkin Bapak ketawa, tapi saya melihat asli ini zaman dulu, tahun 80-an saya lihat ada orang kayak gitu. Karena dulu saya sempat, Masya Allah, Bapak Anu soleh banget ya. Saya masih kecil, tahu berapa umurnya itu. Kata bapak-bapak, soleh apa dia mau mentingin dirinya? Masa? Kemarin saya bilang, tikar, zaman dulu kan soleh pakai tikar, belum ada karpet. Pakai tikar, pakai patromak gitu kan. Pakai tikar. Tikar juga yang dicuci bagian dia doang. Saya ngeliat, bener bagian gua. Ya Allah, tikernya dari apa itu? Ijuk apa itu ya? Udah dicuci, jemur buat dia doang. Ya, begitu meninggal, ya udah. Si Anu meninggal, ya udah lalu sholatin dah. Lagi banyak urusan, gitu. Coba kalau bermanfaat buat orang banyak. Waduh, apalagi kalau televisi menyiarkan, radio menyiarkan. Kemudian orang-orang penting, kata orang penting pada datang. Ya, gimana kira-kira?
luar biasa. Begitu. Maka ini tuh. Dan setiap ini ada tantangannya. Maka bapak-bapak hadirin, kalau amar ma'ruf nahi munkar berjalan dengan rapi, maka barokah sudah mesti akan diturunkan oleh Allah ke negeri kita. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kemudian bapak-bapak hadirin, di sini juga ada salah satu hadis di mana seorang sahabat bertanya, faqultu ya Rasulullah, anahliku wa fina shalihun, apakah kita akan ikut-ikut dapat azab Allah padahal di kampung kita ada orang soleh? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am idza kasural khabas. Rasul mengatakan iya, akan turun murkanya walaupun ada orang soleh, ya, bila kejahatan telah merajalela. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak terjadi dan kejahatan kembali merajalela. Kejahatan kembali apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya apa? Banyak itu kayaknya kaos apa? Crime back crime, gitu ya. Apa? Back to crime. Kembali membuat kriminal. Crime itu kan itu Pak, mujrim itu kejahatan. Nah, kalau merajalela kejahatan di mana-mana, walaupun ada orang soleh, Allah akan kirimkan azab, habis. Begitu kata Rasulullah SAW. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar terjadi, ya, amar ma'ruf nahi munkar terjadi, maka tidak ada kemungkaran atau minimal tipis sekali kemungkaran, maka orang itu, ya, atau kampung itu dinamakan kampung yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Jadi bapak-bapak hadirin seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan, apa itu, ini pernah saya nanya ini, mudah-mudahan bapak masih ingat. Apa bedanya keras dengan tegas? Karena nahi munkar ini orang melihatnya bisa, wah keras banget atau tegas. Sekarang apa bedanya keras dengan tegas? Udah saya jawab aja lah biar cepet, ya. Jadi bapak-bapak hadirin, keras itu kalau belum tahu udah ngomel, itu keras. Kalau tegas artinya dia dan orang yang ditegurnya berwawasan. Kalau orang yang berwawasan kemudian menegur, itu dinamakan tegas. Kalau tidak punya wawasan, tidak punya maklumat, kemudian tiba-tiba marah-marah, itu namanya keras. Karena yang diomelin bingung. Lah ngapa ini? Kenapa tuh orang ngomel-ngomel saya? Lah kurang ajar. Udah Pak, saya sering diajar. Kurang asam. Saya belum mandi, gimana kurang asam? Kurang semuanya. Nah, itu bingung pula. Tapi kalau kamu salah dan dia tahu dirinya salah, itu dinamakan dengan tegas. Maka nahi munkar ini mesti terjadi dalam bentuk ketegasan. Maka bapak-bapak hadirin, kebalikan daripada tegas adalah lemah. Betul tidak? Itu orang tuanya tegas. Umar bin Khattab itu tegas apa keras? Tegas apa keras? Ya, Umar bin Khattab tegas. Karena kenapa? Karena yang dilarang, yang dimarahi oleh Umar bin Khattab adalah kesalahan yang sudah umum. Dan Umar bin Khattab tidak pernah menegur orang yang tidak perlu ditegur. Seperti siapa? Umar bin Khattab suatu hari melihat ada orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Ketika Umar bin Khattab masuk Palestina,
kemudian dibebaskanlah kaum Nasrani dari penjajahan Romawi dan Yahudi pada waktu itu. Kemudian orang-orang Nasrani bergembira dengan kedatangan Umar bin Khattab pada waktu itu. Nah, ada beberapa mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, silakan gereja-gereja kami mau diapain terserah engkau. Kata Umar bin Khattab, oh tidak, kami bukan perusak. Silakan, itu tempat ibadah kalian, tempat ibadah kalian. Umar bin Khattab apa berlaku ngajur-ngajurin? Enggak. Dan Umar bin Khattab tidak memaksa, pokoknya kalian harus masuk Islam. Tidak. Disitulah bangkit umat Nasrani yang ada di Aqsa pada waktu itu, akhirnya banyak masuk Islam. Karena kenapa? Oh, terserah, tempat ibadah kalian itu tempat ibadah kalian. Saya wajib masuk Islam enggak? Oh tidak, kalau kamu mau masuk, kalau enggak ya enggak. Padahal Umar bin Khattab itu orang takut banget, ya. Peperangan dipimpin oleh Umar bin Khattab, nggak pernah kalah lah, bisa dikatakan jarang sekali kalah. Dan orang-orang sana tahu betul, begitu diselamatkan kaum Nasrani dari jajahan orang-orang Romawi dan Yahudi yang ada di Palestina pada waktu itu, ya. Maka orang-orang Nasrani mengatakan, terserah pendapatmu tentang tempat ibadah kami. Umar bin Khattab geleng-geleng, enggak begitu, silakan kalian mau ibadah. Masalah agama adalah ketidak ada paksaan, la ikraha fid din. Nah, Umar bin Khattab tuh tegasnya kalau orang udah masuk Islam. Kalau belum masuk Islam, bukan urusan saya. Orang masuk Islam kagak sholat, marah nggak Umar bin Khattab? Marah. Tapi kalau belum masuk Islam, Umar bin Khattab nggak marah. Ini namanya tegas. Beda ya. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga untuk supaya kita ini terbangun nahi munkar, maka yang paling utama adalah mesti di kampung kita ini dimanapun selalu diadakan pengajian. Kalau kita pengen negur istri kita, ya, pengen negur anak kita untuk menjadi orang yang lebih soleh, jangan pernah menghayal untuk bisa berdiri kecuali kita memberi suri toladan dan kita ajarkan anak istri kita. Kalau kita nggak sanggup, panggil guru ngaji untuk mengajarkan mereka. Kalau mereka udah ngaji, salahnya kita omongin, tadi ustazah ngomong apa? Oh iya, tegas. Tapi kalau orang belum tahu, diomelin aja. Ini laki gua ngapa ini marah-marah? Dia kagak tahu, kayak gitu, Pak. Nah ini bukan tegas namanya, keras namanya. Jadi pada waktu yang sama, sesuai dengan yang awal tadi, dalam amal soleh kita mesti punya ilmu, kemudian diamalkan, ikhlas, kemudian bermanfaat buat orang lain. Amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kemudian yang paling utama semua ini modal kita. Bapak-bapak hadirin, kalau kita lihat modal dalam dunia dagang, kalau modal habis nggak? Bangkrut, ya. Modalnya aja habis, itu bangkrut. Maka modal dari keislaman iman. Tapi kalau modal beramal soleh, apa kira-kira? Ya orang Pak, di hari kiamat minimal punya iman. Walaupun mungkin masuk surganya transit ke neraka, minimal punya iman, aman. Tapi kalau kita pengen bisa beramal soleh, bisa istiqomah, ini nomor 2 nih.
itu apa yang diperlukan? Modal kita apa? Modal kita adalah sabar. Kalau kita sudah mulai tidak sabar, jangan harap kita akan mudah mengamalkan ilmu yang kita tahu. Modal kita apa? Sabar. Kemudian sabar itu sebenarnya bagi yang kita ini sabar itu sebenarnya intinya di sini. Sabar itu intinya di dalam action, dalam ibadah itu bagaikan tanah. Kalau kita udah punya tanah, kita gampang bangunnya. Kalau di dalam kendaraan, sabar itu bensin sama oli, itu sabar. Sekeren-kerennya motor, kagak ada bensin, kagak ada olinya, jalan nggak? Rontok lah kayak gitu ya. Nggak ada oli, kagak ada bensin, kagak jalan. Maka modal. Tapi nanti kalau udah dikasih oli, dikasih bensin, bensinnya Pertamax plus, tetap orang yang akan menilainya merek motornya, betul nggak? Keren motornya, dalamnya premium, nggak dilihat. Motor butut, ya. Zaman dulu Legenda 3, itu Legenda apa 3 itu? Legenda 3. Dalamnya Pertamax plus, olinya oli paling mahal. Kira-kira yang dilihat motornya apa bensin olinya? Lah motornya. Sama Pak, kita punya kesabaran, akhirnya kita bisa sholat duha. Kita punya kesabaran, akhirnya kita bisa ngaji. Kita punya kesabaran, akhirnya kita bisa pergi haji. Yang orang lihat mah Pak, pergi hajinya. Yang orang lihat mah sholatnya, betul nggak? Sabarnya dilihat nggak? Enggak. Tapi kalau udah nggak sabar ke masjid, masuk masjid agak Pak, udah nggak sabar, apa bisa jalan? Nggak bisa. Oleh karena itu Bapak-bapak hadirin yang sangat-sangat penting, ada dalam hal ini ada modal ilmu dan modal sabar. Sebab kita sabar mau ngamalin, kalau nggak tahu apa yang mau diamalin, sama aja bohong. Punya ilmu tapi nggak punya kesabaran beramal, sama aja bohong. Oleh karena itu maka mesti kita punya ilmu dan punya sabar, dua yang mahal. Oleh karenanya maka Bapak-bapak hadirin, Allah di dalam Al-Quran ya banyak memuji kesabaran. Tapi kalau manusia melihat orang lain, kehebatan orang lain bukan dari kesabaran, tapi dari actionnya. Kerjaannya keren. Dia nggak tahu untuk kerja di situ tuh perlu kesabaran tinggi. Sekarang dia tahajudnya jago. Dia nggak tahu untuk tahajud itu dia, masya Allah. Tidurnya sedikit, ibadah sama pekerjaannya semangat, pantas barokah. Dia nggak tahu suplemennya bagaimana, ininya bagaimana, ngatur olahraganya gimana. Kesabaran nggak dilihat Bapak-bapak. Maka sekali lagi kita punya modal yang sangat penting sebenarnya adalah ilmu. Pasti iman ya. Iman pasti. Atau kalau dibikin 3, iman, ilmu, sabar. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang masuk ke dalam surga, Allah mengatakan dzalikum bima sabartum. Tuh surga atas kesabaran kalian, bukan atas ibadah kalian, bukan atas tahajud kalian, tetapi atas kesabaran kalian. Gitu. Kemudian juga di dalam pepatah-pepatah Arab mengatakan as-sabru man sabara zafira. Siapa orang yang sabar, dia beruntung. Nah, maka kenapa? Karena orang kalau mau berbuat itu bisa, tapi kagak sabar untuk berbuat, jadi gagal. Begitulah Bapak-bapak hadirin, kita ulangi pelan-pelan. Kita ulangi lagi pelan-pelan.
takut ada yang datang belakangan pengen paham. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kita bacakan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat seorang laki-laki, jelasnya sahabat, di tangannya ada cincin emas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya, dicopotin emasnya, dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, kok bisa di antara kalian meletakkan batu maksudnya bara api neraka di tangannya. Langsung Rasulullah begitu. Kemudian Rasulullah lewat, kemudian sahabat yang lain mengatakan, itu emas dibuang karena ada di sini. Kang, kamu ambil aja, jual. Kata temennya, kata dia, saya tidak pernah akan mau mengambil lagi sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Nah, hadis ini berbicara tentang nahi munkar. Ada kemungkaran di dalam seseorang, maka beliau Rasulullah merubahnya dengan tangannya langsung. Karena Rasulullah seorang nabi, seorang pemimpin negara, seorang yang dan sebagainya, maka wal yughayyirhu biyadihi, langsung action dengan tangannya. Ini namanya nahi munkar. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadisnya. Poin pertama, nahi munkar kalau terjadi plus dengan amar ma'ruf, maka negara, kampung, keluarga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nahi munkar temannya amar ma'ruf. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah adalah fase ketiga, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nah, gitu. Poin nomor 3, bahwasanya nahi munkar ini karena dia adalah urutan ketiga atau ihsan, maka mesti supaya terjadi barokah, supaya terjadi ridhonya Allah, supaya terjadi amar ma'ruf nahi munkar, maka mesti dasarnya ada. Dasarnya adalah kita mesti punya iman. Sebab nahi munkar tidak berlaku kepada orang yang tidak beriman. Ada orang minum khamr tapi bukan muslim, nggak usah nahi munkar. Karena kenapa? Urusan Anda. Nah, inilah yang dinamakan dengan ketegasan. Maka supaya terjadi amar ma'ruf nahi munkar, kita perlu ada ilmu. Nah, tetapi ini terjadinya nahi munkar itu akan sempurna kalau kita melihat dari ucapan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dikatakan an-nasu kulluhum mauta. Manusia itu semuanya adalah bagaikan mayat. Illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Nah, punya ilmu ini kayak orang hidup, bisa ditegur, bisa diajarin, bisa ini dan sebagainya. Illal alimun. Tetapi al-alimun, orang-orang yang punya ilmu, naimun, seperti orang yang tidur. Illal amilun, kecuali ilmu itu diamalkan. Gitu ya. Wal amilun, dan orang-orang yang punya ilmu kemudian diamalkan ilmunya, itu adalah muhtarun, orang yang ketipu. Illal mukhlisun, kecuali mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Tuh, sampailah kepada sini. Kalau udah ikhlas, ilmu dipakai lillahi ta'ala, ketika ada kekeliruan, amar ma'ruf nahi munkar, enteng gak? Mas, tahu, maaf Pak Ustaz. Tahu, maaf Pak Ustaz. Ya sudah, bukan. Iya Pak Ustaz. Kantongin. Nahi munkar bukan. Tapi udah punya ilmu, namanya tegas. Kalau, sini. Apaan Pak? Sini, Mas. Pak, Mas saya. Apaan?
raka, lempar. Itu namanya keras. Kalau tegas, makanya ada iman sempurnanya dengan ilmu. Ilmu amal, amal ikhlas. Amal yang ikhlas dinamakan dengan soleh. Tidak cukup jadi orang soleh, harus bermanfaat buat orang lain. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sampailah ke derajat ihsan. Kalau sudah seperti ini, maka seluruh orang-orang yang masuk kategori ihsan, Masya Allah, amar ma'ruf nahi munkar itu cuma sekedar ngingetin doang, Pak. Nggak usah pakai kesulitan, tegas dan sebagainya. Salah. Ya, salah. Selesai. Indah gak itu? Apalagi ikhlas lillahi ta'ala hidupnya. Saya pernah ada jamaah umroh datang ke rumah, Masya Allah, bapak-bapak, wadahnya gede, emasnya 3, kalung, cincin, gigi. Gimana Ustaz? Apa? Gimana? Ya, jelek banget ini. Pengen nunjukin giginya. Emas. Saya bilang, Pak, bisa saya bicara? Boleh. Nahi munkar nggak bisa kalau tanpa ilmu. Rasulullah bersabda, laki-laki tidak diperkenankan menggunakan emas. Oh begitu Ustaz? Wah saya nggak tahu. Bapak nggak usah gelisah. Apa yang Bapak lakukan sudah bertahun-tahun menggunakan emas, tidak dosa karena Bapak tidak tahu. Jelas ya? Nah sekarang buka. Ya sudah buka. Ya Allah dosa enggak? Enggak dosa. Besoknya kelupaan. Orang biasanya bangun tidur, cet gitu ya. Datang lagi ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak, kok masih dipakai? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Cuman apa? Enak nggak? Nahi munkar. Yang nggak main jotos-jotosan gitu. Ya. Oleh karena itu, disitulah bapak-bapak pentingnya pengajian. Pengajian ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk mendamaikan. Orang berantem kan biasanya salah paham, betul nggak? Suami buak. Sebentar, kamu kenapa begini? Kamu kenapa begini? Nggak ada yang salah ya? Wah, astagfirullahaladzim, maafin. Orang berantem kan gara-gara salah paham, Pak. Kalau pahamnya nggak salah, nggak berantem, gitu. Nah, supaya pahamnya benar, ngaji, nah, gitu. Tapi setan tahu, kalau orang Islam semuanya ngaji, kagak ada yang berantem. Makanya orang Islam dibikin lemes lah, apalah, ngeles lah untuk tidak ngaji. Akhirnya bisa berantem. Tuh. Dikatakan bahwasanya tidak sempurna iman seseorang kecuali tetangganya aman dari kekacauan diri, kekacauan tangannya. Maksudnya gimana sih? Kalau hidup kita di rumah mengganggu suasana tetangga, nah hal semacam ini pertama iman tidak sempurna dan itu berbahaya, itu berdosa. Nyetel lagu dangdang, orang lagi sakit gigi tetangga, dangdang, mau ngomel jadi berantem, nggak ngomel bagaimana? Ya begitu melihat dia lagi joget, asik banget. Ini dangdang, anaknya lagi mencret, bapaknya sakit gigi, ibunya belum tidur semalaman, itu nyetel musiknya kencang banget. Kira-kira terjadi berantem nggak baik kira-kira? Tapi kalau dua-duanya punya ilmu, ya, dua-duanya ngaji, ya, tidak akan masuk surga orang yang tidak aman, tidak memberikan kenyamanan kepada tetangganya. Wah, begitu dandang, nggak boleh. Terus kalau nggak ada dandang pakai apa?
pakai mangkok kayak bermangkok jangan dangdang. Nah, ada ilmunya. Ini yang sakit ini. Tadi mau dangdang nggak jadi itu orang. Iya. Untung nggak jadi dia. Kalau jadi saya mau tegur. Baru pengajian tadi malam enak nggak Pak? Ternyata anaknya yang terbung-bung langsung keluar. Bapak, ingat ngaji tadi saya lagi sakit gigi. Oh ya Pak, maaf. Astagfirullahaladzim, maafin ya. Wah nak kamu bisa nggak masuk surga kalau begini ceritanya. Enteng nggak dengan ada ilmu? Kagak berantem Pak. Coba kagak ada ilmunya. Lah rumah saya apa urusan Bapak? Gitu kan? Tip saya. Bapak mau dengerin syukur, nggak dengerin ya udah. Kan gitu. Nah ini urusan jadi repot urusannya. Maka yang membuat pemersatu, makanya Pak, itulah alasannya mengapa orang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, sudah dijamin mudah baginya untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan berikan kemudahan jalan menuju kepada surganya. Begitu ceritanya. Ya ini saja satu hadis dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.